Shalom fams, apa kabarnya? Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kita kemenangan. Pada minggu ini dan pada hari ini kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pastor Randy Chandra Dinata dengan tema Victory in Wilderness. Jangan lupa siapkan Alkitab dan catatan kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan fokus dan bisa mengingat kembali apa yang sudah di-sharingkan. EHF kita masih diadakan secara online via Zoom meeting dan linknya akan di-share di grup WA kita. Buat teman-teman yang belum masuk ke grup ataupun belum tahu, bisa tanya-tanya ke kakak-kakak MP ya. Persembahan dan persepuluhan bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca atau bisa langsung scan barcode. Next week kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Kak Yonatan Rafa dengan tema Joseph Hit the Brakes. Oke, tanpa berlama-lama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. God bless you. Shalom fam. Happy Sunday. Gak berasa banget ya, kita udah di bulan ketiga tahun 2022, Cia. Betul. Bulan Maret. Jadi bulan Maret ini kita punya tema besar nih guys ya, itu Overcoming Temptation. Hari ini kita akan dilayani oleh Kak Randy Chandra Dinata. Jangan lupa ada perjamuannya juga. Yes. Jadi ya tanpa lama-lama, tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan dan perjamuan, pasti kita mau memuji dan menyembah Tuhan dong ya. Tapi sebelumnya aku pimpin dalam doa dulu ya. Kita berdoa dulu bareng-bareng. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan kalau kami masih boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lebih dan lebih lagi menyadari kesetiaan-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu yang selalu ada di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau gak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan, dan siang hari ini bawa kami lebih dan lebih lagi Tuhan untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk hidup buat Tuhan, karena hanya itulah Tuhan kehidupannya sebenar-benarnya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja secara luar biasa di setiap hati kami ya Tuhan, setiap hati anak-anak-Mu. Kami percaya habis kami ibadah ini, kami bukan kami yang sama Tuhan, kami udah diperbaharui oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus untuk hidup buat Tuhan dan mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu juga Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I found my peace,
worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. Oh, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper.
Bapak terima kasih buat kesempatan-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat berkat-Mu yang ada Tuhan buat setiap kami. Sebentar kami ingin masuk perjamuan kudus, Bapak, Engkau siapkan masing-masing setiap kami untuk menerima perjamuan-Mu. Biar ini bukan sekedar rutinitas, tapi sesuatu yang kami betul-betul butuhkan, sesuatu yang kami betul-betul rindukan, Bapak, untuk terus melekat dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati juga Om Amos yang akan memimpin, Bapak, Engkau berikan hikmat, berikan urapan yang daripada-Mu. Berkati juga sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau berikan kami telinga untuk mendengar, biar setiap firman yang ditabur bisa kami lakukan di dalam kehidupan setiap kami dan gak ada yang sia-sia, Bapak. Kami percaya kami semua ada dalam rencana-Mu, kami semua ada dalam rancangan-Mu. Terus pimpin hidup kami dan kami terus melekat dalam tangan-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik terhadap setiap kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom fams, puji Tuhan, kita masuk di bulan Maret, bulan yang baru. Saya berharap orang-orang muda tetap antusias, tetap semangat. Kita bulan Januari bicara tentang yang namanya antusiasme. Kita belajar juga bagaimana kita menjadi orang-orang percaya mengampuni. Dan di bulan ini kita menjadi orang-orang muda yang menang atas pencobaan. Kita akan menerima perjamuan kudus dalam ibadah di awal bulan ini. Mari kita berdoa, kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya setiap anggur dan roti perjamuan kudus Engkau berkati, Engkau kuduskan, supaya setiap kami yang menerimanya, kami diingatkan akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa kasih Allah begitu ajaib buat setiap kami. Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami tidak binasa, melainkan kami boleh hidup yang kekal. Kami menjadi orang-orang muda yang mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Persiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Mari orang muda kita berdiri bersama. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Orang-orang muda percayakah oleh karena tubuh Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib, kita mendapatkan pengampunan dosa dan memiliki hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Mari kita mengucap syukur sesaat untuk tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Orang-orang muda percayakah oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, kita disucikan, kita dikuduskan. Hati nurani kita yang jahat telah disucikan oleh darahnya yang kudus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur saat untuk darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh tubuh dan darah Kristus kami diselamatkan. Kami yang seharusnya tanpa pengharapan, kami yang seharusnya terikat, kami yang seharusnya dibelenggu, kami yang seharusnya tanpa hidup yang kekal. Tapi karena anugerah Tuhan, karena kasih karena Tuhan, kami diselamatkan, kami ditebus, kami dimerdekakan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang muda yang mempersembahkan hidup kami menjadi senjata-senjata kebenaran. Kami berkata hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Kami percaya bahwa kami telah memiliki hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus
Engkau meteraikan perjamuan kudus dalam ibadah pada saat ini. Kami berdoa dan percaya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom anak-anak Master Plan Youth. Apa kabar? Senang sekali kesempatan kali ini Kak Randy boleh kembali menyapa teman-teman sekalian dan diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita masih beribadah secara online teman-teman, tapi saya berharap kita semua tetap bersemangat, penuh ucapan syukur dan sukacita. Bahkan kalau ada teman-teman yang sedang isoman, tetaplah berharap kepada Tuhan, ya kita berdoa sama-sama segera negatif. Ya, dan sembari menunggu waktunya teman-teman, kondisi pandemi semakin reda dan akhirnya kita bisa beribadah secara onsite. Ya, kita udah kangen ya, bisa bertatap muka, bisa berfellowship secara langsung. Nah, sembari menunggu masa itu, tetaplah bersabar ya, karena saya percaya segala sesuatunya itu indah pada waktunya Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini Kak Randy mau membawakan sebuah tema yang tentunya berhubungan dengan tema besar gereja kita di bulan Maret ini, teman-teman. Gereja kita mengangkat tema Overcoming Temptation, ya, atau mengalahkan pencobaan. Nah, sebagai anak muda Kristen, teman-teman, kita tentunya diperhadapkan ya dengan berbagai macam pencobaan yang hadir di kehidupan kita. Khususnya di tengah-tengah zaman era digital, ya, teknologi berkembang begitu canggih, itu yang namanya pencobaan gak perlu dicari teman-teman. Nanti datang dengan sendirinya ya, dengan begitu banyaknya akses-akses yang bisa hadir di dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita mau belajar sama-sama teman-teman pada kesempatan kali ini. Gimana sih caranya anak mudanya Tuhan itu bisa menang atas pencobaan? Dan di minggu pertama ini kita tentunya akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Dan buat aku ini adalah sentralnya dari Alkitab, ya. Our superhero, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana caranya Yesus Kristus bisa menang atas segala pencobaan yang dihadapinya? Ya, kita akan belajar sama-sama dari Matius pasalnya yang keempat, ayat 1-11, mengenai pencobaan yang Yesus alami di padang gurun. Dan untuk tema kali ini aku berikan judul Jesus 3, The Devil 0, atau Yesus 3, Iblis 0. Victory in the wilderness. Kemenangan di padang gurun. Ibarat pertandingan sepak bola, teman-teman, Yesus menang telak 3-0 atas iblis. Walaupun mungkin kalau di istilah sepak bola tuh ada home and away, ada kandang dan tandang. Yesus tuh seakan-akan lagi bertandang ke kandangnya iblis di padang gurun. Sesuatu yang gak nyaman, yang gak enak. Tapi ternyata Yesus menang dengan begitu meyakinkannya. Menang 3-0, teman-teman. Nah, kita mau belajar gimana sih caranya Yesus bisa menang atas pencobaan yang iblis hadirkan. Siap belajar sama-sama ya teman-teman ya. Kita baca dari Matius pasalnya yang keempat, ayat 1-11. Dimulai dari ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, teman-teman, yang menarik di sini bahwa iblis itu dibawa oleh Roh. Roh di sini adalah Roh Allah, teman-teman. Yesus dibawa Roh Allah kepada padang gurun, di mana di situ ada iblis yang siap untuk mencobai. Nah, kalau kita baca di pasal sebelumnya, Yesus itu baru saja dibaptis, teman-teman. Mungkin kita mulai berpikir, kok orang baru dibaptis, bukannya dia akan mengalami sukacita, damai sejahtera, segala masalah itu menyingkir dari kehidupannya. Tapi kok justru malah yang dia alami sebaliknya. Dia dibawa kepada satu pencobaan, sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupannya. Nah, makanya teman-teman, kita perlu singkirkan mindset yang salah mengenai kekristenan. Kita pikir kalau orang udah mau ikut Tuhan, udah berkomitmen mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia nggak punya masalah lagi dalam kehidupannya. No, teman-teman, salah besar. Justru orang kalau mau ikut Yesus sungguh-sungguh, dia akan justru mengalami banyak tantangan. Dia akan mengalami banyak masalah, pergumulan, ujian, pencobaan di dalam kehidupannya. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. Pencobaan itu bisa datang di waktu-waktu yang tidak kita duga sebelumnya. Makanya anak-anak Tuhan, seperti yang Yesus katakan, berjaga-jaga dan berdoalah. Sebab roh penurut, tetapi daging lemah, teman-teman. Ya, jadi ketika diperhadapkan dengan
berbagai pencobaan yang sebenarnya kita tidak mau hadapi, tapi ya mau nggak mau teman-teman, kita akan menemukan itu. Tapi biarlah di dalam kita menghadapi pencobaan itu, kita didapati sebagai orang-orang yang menang teman-teman. Nah, satu hal juga bahwa kita harus bisa membedakan antara kita dibawa kepada pencobaan yang berasal dari iblis, atau jangan-jangan kita sedang mencobai diri kita sendiri teman-teman. Kita tahu doa Bapa kami ya, salah satu doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dan itu bunyinya seperti ini. Bapa, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, jangan sampai doa kita tuh kayak gini teman-teman. Bapa, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan karena kami bisa masuk sendiri. Kita masuk sendiri maksudnya kita yang cari-cari teman-teman. Kita yang udah tahu lemah, udah tahu gampang tergoda dan terjatuh di satu pencobaan, tapi kita nekat untuk mencobai diri kita sendiri teman-teman. Misalnya kita punya satu komunitas, satu tempat tongkrongan yang kita tahu tongkrongannya emang toksik. Tongkrongannya nggak sehat. Di situ kerjaannya ngebully orang, ngejelek-jelekin orang, dekat dengan minuman keras, dengan rokok dan sebagainya. Tapi kita berpikir, tenang, nanti gue join ke sana, gue bisa jaga diri kok, gue nggak akan terpengaruh. Tapi ingat apa kata Alkitab, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, teman-teman. So kita pun harus memilih-milih. Kalau kita tahu itu adalah pencobaan bagi diri kita, kita sebaiknya menghindar dari tongkrongan yang seperti itu. Saya percaya di luar sana ada kok tempat nongkrong, komunitas yang tetap asik, tetap relevan, tetap bisa nerima kita apa adanya, tapi nggak harus jadi hidup semena-mena, suka-suka kita sendiri, teman-teman. Amin? Ya, mulai sesimpel itu contohnya. Ya, atau misalkan kita tahu sebagai anak muda yang udah punya pasangan, kita tahu kelemahan kita salah satunya ya di dalam dosa seksual. Nah, kalau udah tahu kita lemah di situ, jangan berduaan teman-teman. Di tempat yang sepi, yang nggak ada orang, terus kita bilang tenang, kita pasti kuat. Lah, aku biasa mengingatkan teman-teman semua nih yang udah pacaran, ya. Kalau berduaan di tempat yang sepi, biasanya pribadi yang ketiga bukan Roh Kudus teman-teman, tapi roh halus. Kamu akan digoda, kamu akan terbawa kepada suasana dan akhirnya kamu bisa jatuh ke dalam dosa seksual teman-teman. Nah, kalau kita tahu kita punya kelemahan di situ, ya better kita cari tempat yang aman. Kita cari ruang yang di situ ada orang lain dan kita nggak akan terjebak dalam pencobaan seperti itu. Ya, kita harus bisa bedain pencobaan yang datang dari iblis dan bisa jadi datang bahkan dari diri kita sendiri, teman-teman. Nah, yang berikutnya dalam hal pencobaan, ketahuilah satu hal bahwa di balik yang namanya ujian dan pencobaan, itu pasti ada kenaikan level, teman-teman. Sama seperti kalau kita mau naik kelas, kita harus ujian dulu. Nah, ketika kita merespon dengan benar, kita mempersiapkan diri menghadapi ujian, kita taat, belajar, tekun, sungguh-sungguh, percayalah, hasilnya pun akan baik, teman-teman. Respon kita lah yang menentukan apakah ujian dan pencobaan itu justru akan melemahkan kita, menjatuhkan kita, atau justru membawa kita kepada level yang lebih tinggi, teman-teman. Amin. Ya, itu ayat yang pertama. Kita lanjut ke ayat berikutnya, teman-teman. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Teman-teman, yang menarik di sini kita temukan bahwa iblis itu menyerang Yesus bukan ketika Yesus lagi di tengah-tengah masa puasanya. Kalau di tengah-tengah masa puasanya, ya mungkin badan Yesus lemah, jasmaninya lemah karena dia harus menahan lapar. Tapi secara roh, aku percaya Yesus ada dalam keadaan yang siap. Dia berjaga-jaga, dia sedang on fire, teman-teman. Dan iblis nggak akan nyerang kita kalau kita lagi on fire. Tapi justru biasanya iblis akan menyerang kita saat kita lagi lengah. Saat kita lagi berasa tenang-tenang aja, ya, diem-diem aja, nggak lagi keadaan berjaga-jaga. Dan itulah yang dilakukan iblis, teman-teman. Saat Yesus sudah selesai masa puasanya, dia datang untuk menyerang. Nah, ini menjadi satu peringatan juga buat setiap kita, teman-teman. Khususnya mereka yang sudah melayani.
Kita seringkali berjaga-jaga dan berdoa, bersiap-siap ketika apa? Lagi siap untuk pelayanan kan? Lagi siap naik mimbar, lagi siap beribadah. Wah, kita fokus, datang ke gereja fokus. Tapi ketika kita keluar dari pintu gereja, masihkah kita berjaga-jaga, teman-teman? Nah, ini yang perlu kita berhati-hati. Ya, berjaga-jagalah bukan cuma saat kita melayani Tuhan, tapi selesai kita melakukan aktivitas pelayanan itu, apakah dalam kehidupan sehari-hari ditemukan bahwa kita itu berjaga-jaga? Makanya aku pengen bangun satu culture baru nih teman-teman, untuk mengingatkan kita. Biasanya kalau kita masuk ke gereja, kita beribadah, akhirnya kan akan bilang, Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah gitu kan. Nah terus kalau udah ibadah di gereja, pulangnya juga dibilang, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Nah tapi aku mau coba ingetin setiap kita. Coba kalau misalkan pulang dari gereja, akhirnya malah bilang gini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Loh, kok ibadahnya kan tadi barusan udah, kenapa ibadah lagi? Supaya mengingatkan kita teman-teman, bahwa ibadah yang sejati, itu baru akan kita jalani ketika kita apa? Melangkah keluar dari bangunan gereja. Di situ kita diingatkan, kita melawan segala pencobaan yang ada, dan kita siap untuk menang sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Nanti coba ya kita praktekin. Kalau udah onsite, bubaran Master Plan Youth, saling mengingatkan, selamat beribadah. Ya, supaya apa? Kita menang atas setiap pencobaan. Amin teman-teman. Yang berikutnya, di ayat 3 dan 4. Ini pencobaan yang pertama yang dialami oleh Yesus teman-teman. Di situ dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Teman-teman, pencobaan yang pertama adalah bagaimana Yesus diperintahkan untuk mengubah batu menjadi roti. Yang pertama yang perlu kita tahu teman-teman, bahwa Yesus itu dicobai saat masa puasanya sudah berakhir. Artinya apa? Kalau Yesus saat itu mengubah batu menjadi roti dan dia makan, itu bukan hal yang salah karena puasanya sudah berakhir. Yang berikutnya teman-teman, Yesus juga punya kuasa untuk melakukan hal tersebut. Dia bukan cuma pernah mengubah batu menjadi roti, dia pun pernah bikin air menjadi anggur. Itu hal yang simple buat dia, hal yang mudah bagi dia. Bahkan aku sering bercanda teman-teman, kalau aku jadi Yesusnya, aku kan bilang gini sama iblis, iblis, bukan cuma batu yang bisa gue ubah jadi roti. Even elu juga gue bisa ubah jadi roti. Jadi devil's bakery gitu kan. Tapi Yesus nggak sebelagu itu teman-teman. Walaupun Yesus punya kuasa untuk mengubah batu menjadi roti, dan dia ada di masa yang tidak salah untuk makan roti, tapi Yesus tidak serta-merta mengiyakan tantangan dari iblis. Karena bagi Yesus bukan soal boleh atau nggak bolehnya. Tapi apakah yang dia lakukan itu berguna, membangun, membawa kemuliaan bagi nama Allah? Kalau enggak, ngapain dilakukan? Nah itu yang Yesus lakukan. Begitupun dengan apa yang pernah Rasul Paulus ingatkan kepada setiap kita di 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun, teman-teman. Maka dari itu anak Tuhan yang dewasa, tolak ukurnya bukan soal boleh atau nggak boleh, tapi lebih tepatnya apakah dengan yang aku lakukan ini, itu berguna bagi diriku dan juga orang lain, membangun bagi diriku dan orang lain, dan pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kita cuma sekedar boleh atau nggak boleh, teman-teman. Contohnya misalnya kita cari ayat Alkitab di mana tertulis dilarang merokok. Ya, kita berusaha mencari pembenaran. Mana ada nggak perintah ke-11 dilarang merokok? Gitu? Nggak ada kan? Yang adanya kalau kata Pak Gembala di pom bensin dilarang merokok gitu kan? Nah kita tahu merokok itu nggak benar, tapi karena nggak ada ayatnya akhirnya kita cari pembenaran teman-teman. Padahal dengan kita merokok, apakah itu membangun? Apakah itu berguna bagi kesehatan kita? Adakah orang yang terberkati? Adakah orang yang bertobat gara-gara ngelihat kita ngerokok?
Aku rasa enggak. Dan itu tidak mempermuliakan Tuhan, teman-teman. Jadi bukan sekedar boleh apa enggak boleh, tapi berguna atau enggak, membangun atau enggak, teman-teman. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari pencobaan ini kita bisa belajar bahwa kita jangan hanya fokus kepada perkara-perkara duniawi, teman-teman. Perkara-perkara yang sifatnya jasmani. Tapi fokuslah kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Karena manusia kita ini bukan cuma terdiri dari manusia yang jasmani, tapi juga terdiri dari manusia yang rohani. Bukan cuma butuh makan roti, tapi kita butuh makan firman. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang anak-anak Tuhan, seberapa kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai kebutuhan. Bukan sekedar kewajiban, teman-teman. Karena gua Kristen, karena gua takut dibilang nggak ngerti Alkitab, ya udah gue baca deh. Padahal kita nggak pengen, padahal kita nggak butuh, tapi terpaksa, teman-teman. No, kekristenan harus beralih dari keterpaksaan menjadi kebutuhan. Ya, sesuatu yang kita rindukan, teman-teman. Nah, makanya pertanyaannya itu, apakah kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan? Akan firman-Nya? Karena yang menjadi masalah adalah kalau kita nggak pernah merasa diri haus dan lapar akan firman, jangan-jangan roh kita belum dibangkitkan, teman-teman. Kita belum memiliki manusia rohani yang dibangkitkan. Karena orang mati nggak butuh makan. Hanya orang yang hidup yang butuh makan. Dan kalau rohani kita hidup, maka apa? Kita membutuhkan firman untuk kita bisa bertahan hidup, teman-teman. Ya, itu jadi pertanyaan. Kalau kita merasa nggak pernah haus dan lapar akan Tuhan, doa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Karena itu tanda bahwa aku hidup sebagai manusia yang rohani. Amin, teman-teman. Itu yang pertama, pencobaan yang Yesus alami dan Yesus menang. 1-0 buat Yesus. Pencobaan yang kedua, teman-teman, kita temukan di ayat 5-7. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, teman-teman, di sini yang menarik apa? Yesus ditantang oleh iblis untuk meloncat dari bubungan bait Allah. Dan yang menarik apa, teman-teman? Iblis itu mengutip ayat di kitab suci. Di Perjanjian Lama, khususnya di Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 11-12. Di situ dikatakan mengenai engkau tidak akan dibiarkan. Malaikat Tuhan akan menatang engkau dan engkau tidak akan terantuk kepada batu. Hati-hati, teman-teman, iblis bisa mengutip ayat. Dan bayangkan kalau kita sebagai anak Tuhan nggak kuat di dalam firman. Kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah memahami kitab suci, yang akhirnya apa terjadi? Dengan mudahnya kita akan amin-aminkan aja. Apakah itu perkataan dari Tuhan atau bahkan dari iblis? Karena di akhir zaman, penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu, itu pasti ngutip ayat, teman-teman. Dan kalau kita nggak paham apa, kita akan mengaminkan. Kita akan terbiasa juga punya kehidupan yang asal comot-comot ayat di luar konteksnya. Ya, kalau kata Pak Gem tuh nyomot sepot-sepot, ya kan, ngambil ayat sepotong-sepotong. Itu tentu akan membuat apa? Kita tersesat. Dan ketika kita mengajarkan itu kepada orang lain pun akan disesatkan, teman-teman. Ya, makanya aku rindu, teman-teman, kita nggak harus semuanya jadi anak sekolah teologi. Tapi minimal prinsip-prinsip dasar di dalam membaca dan merenungkan kitab suci kita paham. Ya, minimal istilah-istilah seperti eksegesis, eisegesis, konteks dekat, konteks jauh, ya minimal kita nggak buta-buta amat lah, teman-teman. Kita belajar juga. Makanya kalau teman-teman ikut EHF Youth, teman-teman ikut kelas-kelas khusus yang diadakan oleh Master Plan, ya di situ teman-teman minimal Kak Randy akan sedikit banyak mengajarkan tentang prinsip-prinsip cara membaca kitab suci, teman-teman. Amin. Sehingga kita nggak mudah ditipu
disesatkan oleh si iblis, teman-teman. Dan yang berikutnya di situ dikatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, Yesus menjawab dengan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, teman-teman, seringkali kita bersembunyi di balik kata mujizat dan pertolongan Tuhan. Kita merasa, oh Tuhan bakal menyertaiku, Tuhan akan memberikan mujizatnya kepadaku. Sehingga pada akhirnya apa? Kita didapati justru mencobai Tuhan. Dengan cara apa? Hidup kita yang tidak bertanggung jawab, hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat teman-teman, di balik mujizat dan pertolongan Tuhan, ada yang namanya prinsip tabur tuai, teman-teman. Jangan kita lupakan prinsip ini. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita menabur yang tidak baik, lalu kita berharap menuai yang baik, itu namanya mencobai Tuhan, teman-teman. Ya, kita harus benar-benar mempersiapkan yang terbaik. Misalnya kita pengen tubuh yang sehat, kita mau badan yang six pack, kita mau badan yang fit, tapi pada kenyataannya kita nggak jaga pola makan, kita nggak pernah berolahraga. Yang ada bukannya sehat kan, tapi malah kita obesitas, kolesterol, ya kan, kita diabetes dan sebagainya, teman-teman. Nggak akan tuh terus kita bilang, oh tumpang tangan di perut, ya kan, di bagian yang sakit, tapi makan nggak dijaga. Ya itu ngaco namanya, teman-teman. Ya, kita mau menghadapi ujian di sekolah, terus kita angkat pensil kita urapin pakai minyak, kita olesin gitu kan. Nanti dia pengennya bolpennya, pensilnya tuh gerak sendiri gitu, kayak jelangkung. Serem amat, teman-teman. Nggak gitu ya cara mainnya. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau mau nilai yang baik, belajar yang sungguh-sungguh. Tuhan berkatin, Tuhan kasih hikmat. Nilaimu memuaskan. Amin. Jangan malah justru mencobai Tuhan Allahmu. Itu yang kedua ya, teman-teman. Yesus menang atas pencobaan. 2-0 untuk Yesus. Dan ini yang ketiga, yang terakhir, teman-teman. Ayat 8-10. Dan iblis membawanya pula. Ya, Yesus dibawa ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, teman-teman, di sini yang menarik apa? Yesus dicobai dengan pencobaan yang ketiga, yaitu apa? Segala keindahan dunia, kenikmatan dunia. Ada kekayaan dan kedudukan. Ya, bahasanya tuh ada harta, tahta, dita. Oh, bukan. Harta, tahta, wanita. Itu jadi godaan yang ditawarkan oleh iblis. Tapi yang menarik, bagaimana Yesus bisa menang atas pencobaan itu, teman-teman. Dan bagaimana ketika kita diperhadapkan juga dengan berbagai keindahan, kenikmatan, kekayaan yang ditawarkan oleh iblis. Apakah kita lebih memilih hal-hal tersebut dibandingkan Tuhan Yesus, teman-teman? Yesus juga pernah berkata di Matius pasalnya yang ke-16 ayat 26. Yesus berkata, apalah gunanya seorang memperoleh seisi dunia, tetapi kehilangan nyawanya, teman-teman. Apa gunanya orang beroleh kekayaan, kesuksesan, segala hal duniawi, tapi dia kehilangan nyawanya. Sebenarnya bahasa yang lebih tepat adalah jiwanya, soul. Ya, kehilangan soul atau kehidupan kekalnya. Bahasa Yunaninya tuh suke, teman-teman. Jangan pernah tukarkan Yesus dan keselamatan yang telah Dia anugerahkan dengan perkara-perkara duniawi. Mau dia ganteng, dia tajir, dia punya banyak fasilitas. Kalau dia nggak percaya Yesus, jangan tukarkan Yesus dengan dia. Amin, teman-teman. Ya, berjuang untuk memiliki kehidupan yang menyembah Tuhan saja, teman-teman. Dan istilah menyembah Tuhan itu artinya apa? Kita menaruh nilai tinggi kepada pribadi Tuhan. Dan aku percaya kalau kita mau menyembah Tuhan, harus dimulai dengan pengenalan. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak menyembah. Pertanyaan, seberapa kita mengenal Tuhan sehingga kita menaruh nilai yang tinggi kepada Tuhan. Kalau kita tidak memandang Tuhan sebagai pribadi yang berharga, percayalah kekayaan dunia ini akan melunturkan iman kita, teman-teman.
Tapi kalau kita mengenal Yesus sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kita, mau ditawarin apapun kita akan tolak itu demi Yesus Kristus. Nah, makanya untuk sampai kepada level itu, kenalilah Tuhan lewat firman-Nya, teman-teman. Ya, karena mustahil kita tidak jatuh cinta kepada Yesus ketika kita sudah membaca surat cintanya. Allah yang lebih dulu mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Dan Allah yang telah menyelamatkan kita, harusnya itu membuat kita apa? Memandang Dia berharga. Dan kita akan dengan sukarela menyembah dan berbakti kepada Dia. Dan lewat pengenalan kita akan Tuhan, selain kita akan menjadikan Yesus sebagai harta yang berharga, yang kedua, kita akan bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Jangan sampai waktu iblis datang dengan pertanyaan, dengan satu jebakan, ada tertulis, kita nggak bisa melawan, teman-teman. Harusnya kan kita bisa melawan, ada tertulis gitu. Dengan pengenalan kita akan Tuhan, akan firman-Nya. Jangan sampai ketika iblis bilang ada tertulis, kita balas, "Hei iblis, enyahlah engkau, sebab ada tertulis." Terus iblisnya nanya, "Tertulis di mana?" Terus kita mulai garu-garu kepala kan, "Iya ya, gue juga lupa. Gue udah lama nggak baca Alkitab." Kelar kita melawan pencobaan iblis, teman-teman. Tapi biarlah firman Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Itu yang memampukan kita untuk mengalahkan tipu muslihat si iblis. Seperti Yesus, 3-0 menang telak atas iblis. Amin, teman-teman. Ya, Kak Randy berharap biarlah apa yang menjadi penutup di ayat 11 itu menjadi bagian hidup kita. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Aku percaya buah dari ketaatan kita menang atas pencobaan dan pada akhirnya kita akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Sebagai mempelai Kristus yang menang dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dan pada akhirnya kita dipermuliakan ketika Yesus datang kedua kali. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan kali ini. Kami percaya Tuhan, lewat teladan yang Yesus berikan kepada setiap kami pun bisa Tuhan dimampukan untuk menang atas segala godaan dan pencobaan. Biarlah Tuhan, Engkau yang pimpin setiap anak-anak mudamu di Master Plan Youth menjadi anak-anak muda yang berkemenangan atas segala pencobaan. Berkati gereja kami Tuhan, berkati Om Amos, Tante Gina, Gabriel, dan seluruh tim pengembalaan yang ada biar senantiasa diberkati dan dipimpin oleh Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita terima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Tuhan Yesus memberkati orang tuamu, Tuhan Yesus memberkati sanak saudaramu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan Yesus berkati engkau dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkati engkau dengan masa depan yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Biar apapun yang tanganmu kerjakan dibuatnya berhasil. Engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pengurapan, penghiburan Roh Kudus boleh menjadi bagian hidup kita. Mulai sore hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday guys, God bless you. I've got just one move with my arms stretched wide. I will worship you, yeah. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Come on, hallelujah.
soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, we command our souls today. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy on me, lift up your song.